sakinata fi yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta kajian rutin pada subuh Mais Institute, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam ruang Zoom untuk sama-sama melanjutkan thalabul ilmi kita bersama Al-Ustadz, yang pada pagi hari ini insya Allah tema kajian yang akan kita bahas berkaitan dengan ilmu akidah. Kemudian juga Alhamdulillah juga dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Masya Allah sudah antusias di pagi hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan nanti kita sambil juga yang lain. Untuk itu mungkin langsung saja kepada Al-Ustadz pada materinya, waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan ya kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah ya untuk terus menambah ilmu kita sampai akhir hayat kita ya, karena ilmu inilah yang bisa terus menerangi ya jalan kehidupan kita untuk kita bisa lebih berkualitas ya, menambah keimanan dan lebih memperbagus lagi kualitas amalan kita. Kita sekarang melanjutkan sebagaimana dalam jadwal ya kajian ilmu suluk dari kitab Manhajul Qasid. Itu masuk pada pembahasan adabul muta'allimi wal mu'allim. Adab seorang murid dan guru. Wafatul ilmi wa bayan ulama isui wa ulama ilahiro. Dan kesalahan-kesalahan dalam ilmu, penjelasan para ulama ya, ulama yang buruk, ulama dunia dan ulama-ulama akhirat. Ya, ini sebetulnya cukup ringkas ya tentang adab ilmu ini. Jadi kalau kita ingin mempelajari secara ringkasnya ya di sini ya dalam kitab ini. Yang lebih panjangnya kita sudah menamatkan juga ya kitab Tadkiratus Sami, yaitu lebih lengkap lagi, lebih detail lagi penjelasan tentang adab ilmu ya. Barangkali ada yang mau mencoba berlatih baca, silakan. Padahal kalau ada yang mau membaca, insya Allah bahasanya nggak sulit.
Lucu di Cimahi nggak bawa kita apa Ustaz? Manhajul Qasid, Pak. Oh, di Qasid. Wah, nanti lucu di Cimahi ini nggak bawa kita. Iya, iya. Adabul muta'allimi. Adab-adab belajar. Amal muta'allimu fayan bagi lahu taqdimu taharatun nafsi an radha'ilil akhlaqi wa madhmumis sifati idil ilmu ibadatul qalbi. Adapun seorang pelajar ya, maka selayaknya baginya untuk mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela ya dan sifat-sifat yang tercela. Karena ilmu itu adalah ibadah hati. Ya, jadi adab yang paling pertama adalah bagaimana ya seorang pelajar itu membersihkan terlebih dahulu hatinya. Ya, karena ilmu itu ya ilmu apalagi ini adalah ilmu Allah, ilmu yang berasal langsung dari Allah, dari wahyu Allah, ilmu syar'i ini. Maka dia adalah cahaya Allah dan cahaya Allah itu agar masuk ke dalam hati kita, maka kita perlu untuk membersihkan hati. Ya, agar ilmu itu bisa menerangi, ya, bisa masuk ke dalam hati kita. Dan karena kita belajar ilmu, ya, mempelajari itu juga adalah untuk lebih membersihkan hati kita lagi. Ya, itu agar bisa tercapai tujuan-tujuan daripada belajar itu. Ya, untuk kebersihan hati, ya, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau orang kemudian rajin mengikuti kajian tapi hatinya semakin keras. Ya, ini berarti ada yang salah di dalam mengajinya. Itu cara mengajinya ada yang salah. Ya, dia bersikap keras kepada orang-orang beriman gitu ya. Mudah menyesatkan, membidah-bidahkan dengan mengikuti kajian ini. Ya kan? Begitu, padahal yang paling utama adalah bersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Ya, sifat-sifat yang tercela. Ya, makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, itu dengan tiga tugas itu. Ya, apa namanya? Sebenarnya dalam surat Al-Baqarah ya ada, dan di surat Al-Jumu'ah juga ada. Yaitu tiga tugas itu apa? Yatslu alaihim ayatihi, ya, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, ya, dan mensucikan mereka. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, ya, maksudnya adalah sunnah. Surat Jumu'ah saja, surat Jumu'ahnya. Iya, di surat Jumu'ah ada, di surat Al-Baqarah juga ada. Ya, jadi tahapannya kan begitu. Membacakan ayat, disebut ayat. Ayat itu kan tanda kekuasaan agar orang itu merasakan keagungan Allah, merasakan pengaruh dari mujizat daripada ayat-ayat Allah itu, sehingga tersentuh hatinya beriman. Ya, setelah beriman ya kemudian membersihkan hati itu dari kekotoran-kekotoran. Makanya dari niat, dari tujuan-tujuan yang tidak benar. Karena tadi ya ilmu itu adalah cahaya Allah, yang cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam hati yang bersih. Dibersihkan hati. Ya, jangan punya tujuan-tujuan yang buruk ya. Belajar ilmu itu malah untuk yaitu tadi ya, mudah menyesatkan, membid'ahkan ya sama muslim yang lain, keras kepada muslim-muslim yang lain. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan agar bersikap lemah lembut. Bahkan merupakan rahmat Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum.
Karena rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu itu kasar, keras hati, saya mereka akan lari darimu. Ya kan? Kemudian malah muncul kesombongan gitu ya. Merasa diri paling benar, merasa diri paling ahli surga, merasa kelompoknya sendiri paling ahli surga. Ya, ini dilarang oleh fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci, termasuk jangan menganggap kelompok golongan kalian yang paling suci, yang paling benar, paling ahli surga. Ya, begitu. Ini adalah adab yang harus betul-betul kita perhatikan agar ilmu yang kita pelajari itu menjadi bermanfaat, bukan malah mencelakakan. Karena kalau hanya sekedar ilmu tidak dibarengi dengan hal-hal yang adab seperti ini, ya setan juga berilmu, iblis juga kan berilmu. Dia punya ilmu tapi dia sombong. Ya, menganggap diri paling baik kan itu adalah ajaran iblis yang dicontohkan oleh iblis. Ya, ana khairu minhu, ya saya lebih baik daripada dia. Begitu. Jadi ini yang pertama, membersihkan hati. Karena ilmu itu sendiri ada ibadah qalbu. Wain bagi lahu qatul ala ikisyagilah, dan selayaknya ya baginya untuk memutus segala hambatan-hambatan yang menyibukkan. Fa innal fikrata mata tawazza'at ya qasurat ya an idrakil haqaiqi. Karena pikiran itu ya kapan saja dia itu bercabang, pikirannya itu terbagi-bagi ya, maka menjadi kurang ya, menjadi lemah dari mengetahui hakikat. Ya, ya, kalau tadi membersihkan hati yang pertama, yang kedua mengosongkan pikiran kita. Kalau kita mau belajar itu jangan terhambat ya, terganggu oleh hal-hal lain yang pikiran kita itu belum fokus. Ya, jadi perlu fokus di dalam belajar ilmu itu. Ya, dan ini juga disebutnya oleh para ulama sebagai al-gurbah ya, mengasingkan diri. Jadi maksudnya menghindari segala kesibukan. Ya, kesibukan dunia. Jadi belajar itu harus fokus. Ya, ikut kajian tapi sambil ngerjain yang lain gitu ya. Jadi kadang nggak fokus gitu ya. Ya, jadi perlu fokus di dalam menuntut ilmu itu supaya hasilnya bisa maksimal kita dapatkan, bisa apa namanya betul-betul meresapi ilmu yang kita pelajari agar nanti membuahkan amal ya gitu. Sampai kepada kesadaran gitu ya, masuk dalam diri kita itu. Jadi diinternalisasi ilmu itu ke dalam diri kita. Wa qad kana salafu yu'athiruna atau yu'thiruna ya. Yu'thiruna dari athara yu'thiru, mengutamakan, memprioritaskan al ilma ala kulli syai'in. Faruya anil imami Ahmad rahimahullahu annahu lam yatazawwaj illa ba'dal arba'in. Dan sungguh para ulama, para salaf, orang-orang terdahulu, salafus saleh itu mereka mengutamakan, memprioritaskan ilmu dari segala sesuatu, terhadap segala sesuatu. Ya, dan lalu diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa dia tidak menikah kecuali ketika setelah usia 40 tahun. Ya, kenapa? Karena saking memprioritaskan ilmu itu. Jadi karena ilmu itu tadi saking sangat perlu fokus, ya bersungguh-sungguh mencurahkan segala kesungguhan, segala pikiran kita ya ke dalam ilmu itu. Tapi para ulama ya sehingga mereka menjadi para ulama itu kan ya karena mereka betul-betul mencurahkan pikiran mereka terhadap ilmu, tidak terganggu oleh urusan-urusan yang lain. Ya, ya kalau maksimal kan tadi ya tidak
kesibukan dengan urusan keluarga, betul-betul fokus gitu ya. Yang masih muda, yang belum menikah itu harusnya memanfaatkan gitu ya kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ini kan kadang masalahnya ketika belajar udah mikirin nikah kan gitu ya. Itu nanti kalau udah menikah juga menyesal juga ingin belajar. Jadi kadang seperti itu. Ya, jadi banyak para ulama itu mereka karena ingin saking fokusnya terhadap ilmu ya menunda untuk menikah. So, karena walau bagaimanapun, walau nikah itu ibadah, nikah itu separuh agama, ya tetap saja dia akan harus bisa memanage ya orang itu untuk waktunya, untuk pikirannya, amalnya dan sebagainya akan terbagi. Ya, dan walaupun ketika sudah menikah ya tetap kita tidak boleh berhenti ya untuk belajar ya asalkan kita bisa memanage waktu dan ketika kita menyediakan waktu untuk belajar itu ya harus kita fokuskan untuk belajar jangan bercampur dengan yang lain gitu sehingga tidak menjadi maksimal dan ini merupakan syarat orang bisa meraih ilmu ya dengan baik itu ya harus fokus ya kalau belajarnya tidak sungguh-sungguh tidak fokus ya akhirnya ilmunya tidak dia dapatkan dengan baik. Karena bisa jadi ada kesalahpahaman gitu ketika dijelaskan begini, tapi dia menangkapnya lain. Kenapa? Karena tidak fokus. Begitu ya. Bahkan ada para ulama yang mereka itu sampai tidak menikah karena memang fokus kepada ilmu seperti Imam Nawawi ya, rahimahullah usianya hanya 45 tahun tapi karya-karya beliau kan luar biasa sampai sekarang. Ya, sampai tidak menikah. Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama lain. Bahkan ada Syekh Abdul Fattah Abu Gudah itu rahimahullah beliau menulis kitab khusus Al-Ulama Ul-Uzab. Para ulama yang jomblo ya, para ulama yang tidak menikah. Imam Ghazali menikah. Ya. Al-Ulama Ul-Uzab. Kemudian wa 'alal muta'allimi an yulqiya zimamahu ilal muallim. Ya, adab yang berikutnya hendaklah seorang pelajar itu untuk mempersembahkan tali kendali ya zimam itu kan bagi binatang tunggangan itu ya ada tali kendalinya yang mengikat ya di depannya itu. Nah, ini jadi memberikan kendali dirinya kepada guru. Artinya kalau seorang yang belajar kepada guru, dia siap untuk dididik oleh guru itu, untuk diarahkan, dinasehati. Jadi seperti hanya memberikan tali kendalinya agar dia mau dikendalikan oleh guru, diarahkan. Seperti apa? Ilqa al-maridi, seperti orang yang sakit, ya memberikan zimamahu, tali kendalinya ila tabib kepada dokter. Fayatawada'u lahu, dia bertawadu kepadanya, wa yubaligu fi hidmatihi, dan bersungguh-sungguh di dalam berkhidmat kepadanya, melayaninya. Ya, karena kesuksesan orang belajar adalah ia siap untuk diarahkan ya oleh guru. Selama yang diarahkannya benar gitu ya. Ya kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat ya jangan gitu ya. Makanya ada dengan dalih kamu harus taat kepada guru gitu ya. Dari kasus yang sekarang itu anak santri yang di apa namanya cabuli gitu ya oleh seorang guru, seorang ustadz itu kan ya dengan alasan dia harus taat kepada guru, tidak seperti itu juga ya. Selama yang baik ya itu diikuti. Kalau hal-hal yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan syariat ya harus kita tolak. Walaupun jadi kita cara menolaknya dengan cara yang baik. Ya, jadi seperti halnya orang yang sakit dia ikut aja kan gitu kepada apa yang diinstruksikan oleh dokter itu ya karena ingin sembuh.
Ya, kata dokter begini, gitu ya. Pantangannya apa? Ya, dikasih obat ini, obat itu, dia minum. Kenapa? Karena ingin sehat fisiknya. Ya, nah bahkan guru ini sebetulnya harus lebih diikuti orang yang alim ya, yang mengetahui tentang ilmu agama ini. Ya, itu lebih penting. Kenapa? Karena bisa mengobati penyakit hati, penyakit batin. Ya, untuk penyakit fisik aja kita begitu taat ya mengikuti anjuran dokter. Begitu. Seharusnya terhadap penyakit hati, nah ini lebih penting lagi untuk kita mengobatinya. Ya. Wa qad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yahudzu bi rikabi Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, dan sungguh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengambil tunggangan ya Zaid bin Tsabit, menuntun radhiyallahu anhu dan berkata, hakadza umirna an naf'ala bil ulama. Beginilah ya kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama. Jadi betul-betul memuliakan, menghormati. Ya, ini kan kisahnya menarik ya antara Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Sabit ini. Karena Zaid bin Sabit itu lebih senior kan. Ya, lebih senior daripada Abdullah bin Abbas. Ya, dan ini kisah menarik bagaimana kesungguhan dalam menuntut ilmu itu. Abdullah bin Abbas dia setelah Rasulullah meninggal ya usianya itu kan baru 13 tahun. Ya, tapi dia sangat bersungguh-sungguh ya menimba ilmu, ingin mencari hadis dari para sahabat senior. Ya, dalam waktu 2 tahun gitu ya, sampai ketika di zaman kekhalifahan Umar itu sudah diangkat menjadi ulama besarnya gitu ya. Zaman Umar bin Khattab ketika usianya 15 tahun. Nah itu kan dia mendatangi para sahabat sampai mendatangi Zaid bin Sabit, menunggu di luar, tidak mau mengganggu. Dia hanya menunggu sampai nanti Zaid bin Sabit sendiri yang keluar, sampai tertidur kan. Abdullah bin Abbas itu lumuri oleh debu-debu gitu ya. Abdullah bin Abbas itu sampai kemudian ketika Zaid keluar, kenapa engkau tidak menyuruh orang saja ke sini, wahai anak paman Rasulullah gitu ya. Itu kata dia, ya aku yang harus datang kepadamu. Ketika kemudian Zaid akan menaik kendaraannya kan dituntun. Gitu. Sampai Zaid bin Sabit juga merasa sungkan gitu ya seperti itu, dan kemudian juga membalas kan dengan mencium tangannya gitu ya. Beginilah kami ya ketika Ibnu Abbas berkata, kami diperintahkan untuk berperilaku seperti ini kepada para ulama. Lalu dibalas oleh Zaid bin Sabit itu mencium tangannya, dan beginilah kami ya diajarkan untuk memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tatakabbarul muta'allimu an yastafida min ghairi mausufin bitaqaddumi fa huwa jahil. Maka kapan saja seorang pelajar itu takabur ya bersikap sombong untuk mendapat manfaat ya min ghairi mausufin bitaqaddum tanpa disipati atau dari orang yang tidak disipati dengan kemajuan. Maksudnya bukan ulama besar ya misalnya. Jadi seorang yang belajar itu ya dia sombong, artinya tidak mau menerima kebenaran ya. Gitu yang dianggapnya bukan ulama besar gitu ya.
bahkan merasa orang itu di bawah dia gitu. Nah, itu juga sifat kesombongan. Karena dalam ilmu ini juga harus tawadu, salah satu syarat untuk bisa meraih ilmu itu harus tawadu. Menerima kebenaran dari manapun datangnya. Ya, jangan merasa lebih senior gitu, kepada yang dianggap lebih kecil atau lebih muda. Dia tidak mau menerimanya. Nah, ini kalau masih ada kesombongan dalam diri ya seseorang, nah ini akan sulit untuk meraih ilmu yang bermanfaat itu. Karena maka seorang penuntut ilmu harus menghilangkan ya sifat kesombongan yang ada di dalam dirinya. Jadi menerima kebenaran dari manapun datangnya. Nah, justru orang yang belajar bahkan kalaupun dia sudah punya ilmu tapi dia sombong, maka itu adalah orang yang jahil. Ya, li'annal hikmata dhalatul mu'min. Karena hikmah itu adalah barang yang hilang orang beriman. Aina ma wajadaha akhadaha, di mana saja dia menemukannya, dia akan mengambilnya. Gak peduli kan kalau ada barang hilang ditemukan oleh siapa saja, ya kan? Ya dia ambil gitu. Mau ditemukan oleh anak kecil, oleh orang gila, sekalipun oleh siapapun, ya akan diambil. Nah, itulah hikmah. Bagi orang beriman, ya dari mana saja, dari orang yang lebih muda dari kita, yang lebih junior daripada kita, ya tetap kita akan menerimanya. Nah, itulah sikap tawadu. Ya, apalagi kepada alim, kepada orang yang berilmu gitu. Nah, ini kan kesalahan juga orang belajar sekarang ya, mengikuti kajian. Dia tidak mau menerima kecuali dari ustadznya saja gitu ya. Ustadz yang lain itu sangat kurang sekali penghormatannya. Ini juga apa namanya? Keliruan ya dalam sikap, apa namanya, ada kesombongan di sana, ada membanggakan diri, merasa diri lebih suci, ada fanatik, ya segala macam. Ya, ini yang seharusnya tidak ada pada diri orang beriman, orang yang belajar itu. Ya, dari manapun kebenaran itu kita datang, apalagi dari ustadz yang memiliki pemahaman terhadap ilmu agama, ya kita terima. Jangan membatasi diri, ya pokoknya saya hanya nerima dari ustadz ini saja. Tidak, justru para ulama dulu itu berlomba-lomba untuk memperbanyak guru. Imam Bukhari misalnya, berapa gurunya itu? Ribuan. Ya kan? Maka nanti contoh dari para sahabat termasuk tadi Abdullah bin Abbas. Bagaimana dia sukses berhasil di dalam belajar itu? Kata beliau, aku ya menanyakan satu permasalahan itu ya kepada kurang lebih 30 orang sahabat dalam permasalahan yang sama. Ya, jadi satu personal ditanyakan kepada sahabat ini bagaimana pandangan dia, ditanyakan lagi kepada sahabat. Tidak membatasi diri hanya kepada seorang guru, hanya kepada guru di kelompok tertentu, di radio tertentu, misalnya di lembaga tertentu. Ya, jangan membatasi diri. Ilmu Allah itu luas. Allah akan membagi-bagi ilmunya itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jangan membatasi diri. Yang akhirnya menimbulkan tadi sikap fanatik, sikap mudah untuk menyalahkan orang lain, ya kan? Begitu mempelajari ilmu Allah ini ya luas. Makanya ada perbedaan pendapat, gitu dalam hal-hal yang istihadiyah, hilafiyah, ya ada perbedaan pendapat para ulama di sana. Pelajari perbedaan pendapat itu agar hati kita lapang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Maqarri, ya ta'alam al-hilaf, ya tasyi sadruka. Pelajari perbedaan pendapat agar hatimu itu menjadi lapang. Ya, jangan menganggap hanya ini saja yang benar, yang lainnya sesat. Ya, begitu. Padahal ilmu Allah, rahmat Allah itu luas. Begitu. Jadi dari mana saja hikmah itu kita dapatkan, ya kita ambil. Ya, apalagi kepada orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu agama. Ya, ini kan ada kelompok-kelompok yang
begitu fanatik ya kepada ustadznya, kepada gurunya, ustadz yang di luar dia, padahal itu ustadz yang punya keilmuan agama yang cukup luas, pemahaman agama yang cukup bagus, tapi tidak ada penghormatan sama sekali kepada ustadz-ustadz itu. Karena ada perbedaan, ada hilaf ya dari mereka, hanya gara-gara ada perbedaan pendapat. Ya ini orang-orang yang tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Ya dalam masalah hilafiyah ini orang-orang yang gulu, yang ekstrim di dalam agama, itu dilarang di dalam Islam. Ya, bahkan membagi-bagi, ini ada ustadz sunnah, ini bukan ustadz sunnah, ini kacau ya seperti ini. Ustadz subhat gitu ya. Jadi sangat sangat berani sekali seperti itu. Waliyada ra'yahu li ra'yi muallimihi, dan hendaklah dia meninggalkan pandangan dia ya gitu, dan tertuju kepada pandangan gurunya itu. Jadi orang belajar itu ingin menerima dari guru itu, bukan malah mencari-cari kesalahan ya, kemudian memprotes, mengkritik gurunya dengan secara tidak beradab. Fa inna hatu al-muallimi anfa'u lil muta'allimi min shawabi nafsihi. Karena kesalahan muallim, guru itu lebih bermanfaat bagi murid itu daripada kebenaran dirinya. Jadi jangan merasa benar gitu. Ya, jangan merasa benar seorang muta'alim itu. Harus ya karena bisa jadi orang itu kan baru sedikit ilmu yang dia dapatkan begitu ya, belum begitu luas ya apa keilmuannya, pemahamannya, hanya dilihat dari sudut perspektif yang masih dangkal begitu ya. Qala Ali radhiyallahu anhu anna min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'amatan. Ya, walaupun riwayat dari Ali bin Abi Thalib ini dipertentangkan ya. Maka betul dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib ataukah tidak, tetapi yang jelas ini isinya sangat bagus sekali. Ya, isinya ini sangat bagus, merangkum bagaimana adab seorang murid ya kepada guru, bahwa di antara hak orang yang berilmu, guru ya atasmu adalah engkau mengucapkan salam kepada kaum, kepada kelompok orang ya yang ketika berada di majelis, dia mengucapkan salam kepada kelompok orang itu secara umum, wa tahussuhu bitahiyah, dan memberikan penghormatan yang khusus kepada guru itu. Wa anta jadi sa'amamahu, hendaklah duduk di hadapannya, wala tusiru indahu biadika, jangan engkau nunjuk ya di di hadapannya, di sisinya dengan tanganmu ya, jadi nunjuk-nunjuk begitu ya. Wala tagmizan nabi ainika, ya jangan memincingkan mata ya dengan matamu ya. Wala tuksir alaihi su'ala, jangan memperbanyak pertanyaan. Wala tu'inuhu fil jawab, jangan membantunya dalam menjawab. Ya biarkan guru menjawab, jangan tidak perlu membantu. Gitu. Jadi dia menganggap bahwa gurunya kurang bisa menjawab, jadi dia bantu. Ya, kecuali kalau disuruh oleh guru ya, untuk ya kan coba kamu jawab, ya itu baru. Wala tuliha alaihi idza kasala. Ya jangan mengulang-ulang permintaan gitu. Jadi mengulang-ulang permintaan atau memaksa gitu ya kepadanya kalau dia malas, kalau dia sedang malas, tidak lelah misalnya, ya jangan memaksanya. Wala turaji'hu idzam tana'a. Ya, jangan
apa? Jangan turaji itu murojaah ya. Maksudnya jangan bertanya ya padanya kalau dia menolak. Ya, jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya itu. Kemudian wala ta'khud bi thawbihi idza nahadha. Ya, dan jangan mengambil bajunya apabila dia hendak bangun. Jadi hendak pergi ditarik bajunya ya jangan itu. Jadi, masih hampir sama dengan sebelumnya, artinya jangan memaksa ya ketika guru itu sedang malas ya tidak mau menjawab ya jangan kemudian memaksa dia ya mengulang-ulang permintaan gitu ya terus menerus. Wala tubshilahu sirron ya jangan menyebarkan rahasianya. Ya, jangan menyebarkan rahasianya. Wala taktabanna indahu ahadan. Jangan menggibah ya di sisinya terhadap seseorang, ngomongin orang di hadapan guru. Gibah ya, menggibah di hadapannya. Wala tatlubanna asratahu. Ya, jangan mencari-cari kesalahannya. Cari-cari kesalahan guru. Di mata-mata nanti dia sebarkan ya kesalahannya. Wa in zalla kubilat ma'ziratuhu. Kalau guru itu tergelincir ya di dalam kesalahan, misalnya ada kekeliruannya, ya maka harus diterima permintaan maafnya. Wala taqulanna lahu dan jangan kamu mengatakan kepadanya sami'tu fulanan yaqulu kaza aku mendengar seseorang berkata gini begini. Wala anna fulanan yaqulu hilafaka dan juga tidak berkata bahwa seseorang mengatakan pendapat yang berbeda denganmu. Ya, jadi di sini ada semacam tujuan ya kurang menghargai ya pendapat gurunya. Gitu. Ustaz ini kan bicara begini gitu. Jadi tujuannya untuk ya kurang hormati pendapat gurunya itu. Jadi membantah gitu ya pendapat gurunya itu. Merendahkan, membandingkan dengan ustadz yang lain misalnya. Wala tasifanna indahu aliman ya dan jangan menceritakan ya wala tasifana menyebutkan di sisinya seorang alim jadi memuji-muji misalnya orang alim yang lain ya dengan tujuan membandingkan dengan ustadz itu sehingga secara tidak langsung ya dia sedang merendahkan ustadz itu. Wala ta'rid min tuli suhbatihi wala tu'rid ya. A'rodo ya, berpaling. Ya dan janganlah wala tu'rid min tuli suhbatihi. Kalau di sini diartikan jangan terus-menerus menyertainya. Wala ta'arrod, ini ada ta'arrodo ya ta'arrodu. Wala ta'arrod. Kalau la tu'rid artinya jangan berpaling dari lamanya menyertainya. Ya, tapi kalau la ta'arrod mungkin asalnya la ta'arrod, jangan menyodorkan diri dari lama untuk menyertainya. Ya kalau ada terjemah kitabnya ini jangan terus-menerus menyertainya. Ya jadi mungkin harus memperhatikan apa kebutuhan guru itu waktu gitu. Kadang-kadang kan orang yang belajar juga terlalu berlebih-lebihan dia semangat ambisi dia belajar tidak memperhatikan apa
kebutuhan ya kan, guru itu juga manusia ya, betul, memiliki kebutuhan manusiawi begitu. Ya, ada waktunya dan sebagainya begitu. Jadi kita juga harus mengontrol ambisi ya, ketika orang semangat belajar juga harus di-manage semangat itu. Ya, apalagi kalau tidak di-manage semangat belajar itu juga nanti tidak akan bagus juga nanti belajarnya. Dan hasilnya juga tidak akan maksimal. Karena kalau tidak di-manage ya, menggebu-gebu terlalu ini juga akan berakibat buruk gitu ya, kepada kesehatan dia, kepada kewajiban-kewajiban lain yang terbengkalai dan sebagainya, dan juga akan nanti malah cepat bosan gitu ya. Jadi di manage semangat itu jangan terus ya di apa namanya ya fall gitu ya, terlalu ini, sehingga nanti semangatnya musiman saja, ketika semangat nanti malas lagi gitu ya, lama gitu. Jadi di manage lebih baik, di manage sedikit-sedikit tapi rutin. Makanya kan Allah itu lebih mencintai ya ahabul a'mali ilallah adu awamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah dawamnya, terus-menerusnya walaupun sedikit. Ya kan? Lebih baik misalnya membaca Al-Qur'an satu hari berapa lembar gitu ya, berapa halaman. Tapi rutin gitu ya, rutin tiap hari. Daripada sekarang satu kali membaca langsung 5 juz gitu. Tapi setelah itu lama lagi nggak baca Quran. Wala tarfa nafsaka an hidmatihi, jangan mengangkat dirimu, ya, maksudnya jangan sungkan ya untuk berkhidmat kepada guru itu. Wa idza aradat lahu hajatun sabaqat atau sabakta ya, sabaktal qauma ilaiha. Kalau guru itu kemudian punya kebutuhan, maka engkau berlomba dengan orang-orang yang lain ya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan guru itu. Ya. Sebagai bentuk hikmat juga. Gitu ya, agar itu tadi ya, kita memperhatikan kebutuhan, tidak hanya menerima ilmunya saja. Ya, bagian dari hikmat memuliakan, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memuliakan orang-orang yang berilmu itu. Ya, bahkan oleh Nabi kan laisa minna, bukan termasuk umat kami, kata Rasulullah, orang yang man lam yarham sogirona wala ya'rif haqqo kabirina wala bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, ya tidak menghormati yang lebih besar, dan tidak menghormati gurunya. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Itu kalau Allah saja memposisikan yang sangat terhormat kepada orang-orang berilmu itu, para ulama itu, ya maka seharusnya kita sebagai manusia agar bisa mendapat keridhaan Allah ya tentu harus betul-betul menghormati, memuliakan guru itu. Karena bagian dari menghormati ilmu juga gitu ya. Fa innama huwa bimanzilatin nahlati tantaziru mata yaskutu alaika minha syai'un. Ya, hanya dia itu, guru itu posisinya itu seperti pohon kurma, nahlah. Ya, yang kamu menunggu ya kapan jatuh kepadamu dari pohon kurma itu sesuatu. Jadi betul-betul sigap gitu ya, menyiapkan diri untuk menerima ya dengan maksimal menangkap ilmu yang akan disampaikan oleh guru itu. Seperti halnya orang yang menunggu di bawah pohon kurma ya, menunggu yang jatuh, menunggu kurma yang jatuh, dia segera menangkapnya begitu. Tidak lengah. Ya tiba-tiba jatuh nggak dia tangkap.
Begitu juga ketika belajar ya bersama guru, ya sigap untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru itu. Jangan sampai guru udah ngejelasin, nanya lagi tadi apa, nanya lagi gitu kan, tadi apa, jelasin apa. Jadi ini tidak sigap, ya tidak sigap. Jadi dia sedang ngelamun, gitu ya, sedang ngelamun, jadi lupa tadi berkata apa. Ya. Kan orang-orang munafik kan ketika di dalam Al-Quran itu turun wahyu kepada Rasulullah, orang munafik mengatakan madza qala anifan. Ya, tadi berkata apa tadi? Ya, jadi jangan sampai kita mirip ya dengan perkataan orang munafik. Walaupun ya tujuan orang munafik itu bukan ingin tahu ya, itu berbeda. Mereka hanya ingin melecehkan, ya ingin memperolok-olok gitu ya. Tadi turun ayat apa? Bukan tujuan ingin mengetahui, tapi kalau kita ya, kalau tujuan kita ingin mengetahui karena tadi lengah ya tidak apa-apa. Tadi melamun gitu ya karena rugi gitu ya. Ilmu tidak kita tangkap dengan benar. Begitu ya di antara adab-adab. Ya ini masih ada ya beberapa ini lagi. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya dari pembacaan, pengkajian kitab pada pagi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Dipersilakan. Ustaz. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau mendengarkan yang dijelaskan tadi rasanya sangat ideal banget, Ustaz ya. Cuma yang saya tanya, apakah ini juga meliputi ilmu di luar ilmu syariat? Kayak ilmu-ilmu umum lah, kuliah, sekolah ya. Karena rasa-rasanya justru hal-hal yang dijabarkan tadi hampir tidak terdapat di lembaga pendidikan umum ya. Bagaimana murid-murid ya kaki diangkat, di kelas segala macam tawurannya. Ini kayak jauh sekali nih. Makanya yang dibahas ini apa hanya ilmu agama saja atau ilmu secara umum, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya ilmu secara umum karena apa kan selama ilmu itu bermanfaat ya. Jadi ada belajar ilmu secara umum, apalagi jadi kalau ilmu-ilmu syariat ini ya tentu lebih lagi gitu ya, lebih ditekankan lagi. Ya termasuk ya ilmu-ilmu umum juga kan sebetulnya selama itu bermanfaat ya juga kan masuk kategori fardu kifayah gitu yang bisa menegakkan apa fondasi kehidupan agar yang dibutuhkan ya di dalam kehidupan. Ya harusnya diterapkan juga adab-adab itu. Makanya tidak berkah kan ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan adab itu. Ya harusnya diajari adab dulu. Karena adab etika itu kan sesuatu hal yang diterima ya oleh akal manusia ya siapapun itu. Setiap orang akan senang kepada akhlak gitu, attitude yang baik. Mau agamanya apapun kan sebetulnya mereka sama gitu ya. Orang itu harus beretika, sopan santun. Itu kan semua rata. Manusia itu pasti menyukai itu. Karena itu sesuatu yang ma'ruf gitu ya. Disebut ma'ruf itu kan yang kebaikan yang bisa dipahami secara akal. Secara rasional. Yang orang-orang non-muslim sekalipun agama apapun pasti mereka akan setuju bahwa yang namanya etika, sopan santun, apalagi guru, murid kepada guru, yang guru itu sangat berjasa, ya kan, kepada orang bisa sukses dalam bidang apapun, dalam profesi apapun kan pasti ada jasa guru gitu ya. Tanpa guru tidak akan jadi apa-apa. Jadi betapa besar jasa guru itu ya maka sudah selayaknya murid itu bersikap hormat, bersikap sopan santun. Ya ini adalah etika yang saya kira disepakati oleh semua. Ya tidak hanya di dalam ajaran Islam.
Karena dia sesuatu yang ma'ruf, kebaikan yang bisa dipahami ya oleh akal, pikiran manusia. Ya seharusnya kalau ingin belajar ilmunya berhasil, sukses, ya ada keberkahan, ya apalagi kalau mendapat keberkahan dari ilmu itu ya harus diterapkan adab-adab ini dimanapun, di sekolah manapun. Ya, saya kira tidak ada guru yang senang ya diperlakukan seperti itu oleh guru, oleh muridnya kan. Jadi semuanya tidak senang. Ya, jadi itu Jadi karakter mungkin itu ya harus harusnya mendasar Sat ya. ya, Sebelum belajar yang lain, belajar ini dulu Sat ya harusnya Sat belajar ya. itu Sebelum dulu. belajar matematika, yang lain. Belajar ilmu adab dulu Adab. harusnya ya. Baru ya. Jadi Ta'alamal adab qabla an tata'alamal ilma. Belajar adab iya kayaknya sebelum gitu ya. belajar ilmu. Itu semuanya harusnya rata. Semua belajar apa saja. Dari mulai TK harusnya TK SD harusnya. Mm-mm. Belum Ya belajar yang lain kecil. gitu ya. Mm. Iya. Dan belajarnya praktek gitu ya. Belajarnya itu Iya. pembiasaan, bukan bukan teori, bukan kognitif, bukan hafalan ya. Ada belajar tapi cuma dihafal doang gitu ya. Ada belajar dibaca, dihafal gitu. Walaupun ya itu juga bagian untuk mengingatkan itu agar selalu mengingat. Tapi kan lebih penting adalah prakteknya gitu ya. Perhatikan pembiasaannya bagaimana. Itu perlu pembiasaan adab itu. Ya, kalau tidak bisa hanya beri kasih pengertian lalu setelah itu tidak diperhatikan pengamalannya ya, pembiasaan. Makanya butuh waktu yang lama itu belajar adab. Makanya kan para ulama mengatakan siapa Abdullah bin Mubarak ya, aku belajar adab itu 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun, ya lebih lama belajar adab. Karena apa? Pembiasaan tadi itu. Apalagi sampai kepada tahap yang sempurna ya, tahap yang maksimal dalam pengamalan ya, indah ya adabnya, akhlaknya itu tentu perlu perlu waktu yang lama. Makanya waktu usia kecil itu, usia pendidikan dasar ya harusnya diarahkan kepada pembentukan karakter Adab itu. dulu ya. Adab. Iya, akhlak itu Iya, iya. jangan dulu banyak ilmu segala macam. Karena ini pondasi. Karakter itu pondasi. Dia punya karakter yang bagus dan juga punya semangat yang tinggi nanti ya, menghormati, memuliakan ilmunya itu, sehingga ketika misalnya dia sampai di usia SMP, nah itu karena sudah terbentuk karakter dia, semangat cinta kepada ilmunya luar biasa, dalam waktu yang singkat dia akan menguasai banyak hal. Kalau karakter itu Iya, sudah iya, iya. terbentuk, nah ini kan kesalahan kita di awal. Ya pendidikan dasar saja udah dijejali dengan berbagai ilmu-ilmu kognitif dan mengabaikan pendidikan karakter akhlak, sehingga ya seperti itu akhirnya karakter-karakter yang tidak baik, katakanlah berprestasi dari segi keilmuan tapi karakternya buruk, sehingga apa namanya, tidak punya empati kepada yang lain gitu, ingin sukses sendiri saja, egois dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya ketika di usia pendidikan dasarnya tidak serius pendidikan karakternya. Ya, jadi jangan terlalu apa namanya khawatir dengan masalah keilmuan secara kognitif ya. Yang lebih penting tadi penanaman karakter dan semangat dan cinta kepada ilmu. Kalau itu sudah terbentuk, kita nggak usah khawatir. Anak itu kalau sudah punya semangat yang luar biasa, cinta ilmu, dalam waktu singkat dia bisa menguasai banyak. Kognitif itu nggak perlu lama. Misalnya di zaman Rasul kan ada Zaid bin Sabit itu yang tadi kita baca. Itu kan dalam waktu hanya 15 hari bisa menguasai bahasa Ibrani itu. Ketika usia dia masih kecil, ya masih muda, belasan tahun. Kenapa? Karena sudah tertanam karakter dia, iman dia sudah tertanam, ya semangat kecintaan kepada ilmu sudah tertanam. Ya kursus gitu ya hanya
15 hari sudah bisa menguasai. Sekarang orang kan sekarang belajar kognitif, belajar ilmu-ilmu itu kan dari SD sampai kuliahan kan belajar itu juga, tapi nggak terkuasai kan gitu. Jadi banyak membazir waktu. Ya dari belajar bahasa Inggris lah katakan dari awal dari usia sangat kecil gitu ya, bahkan di TK sampai kuliah kan belajar terus itu, tapi tidak terkuasai. Begitu. Jadi harus memperhatikan betul-betul ya dalam masalah pendidikannya kalau kita terapkan bagaimana manhaj Rasulullah, manhaj diterapkan oleh para ulama itu insya Allah akan lebih berhasil ya dalam pendidikan. Syukran, Ustaz. Ya. Saya boleh nambah pertanyaan yang barusan nyambung, Ustaz? Ya, boleh. Ya, Ustaz, itu kan barusan sampai 30 tahun itu adab. Jadi adab itu ilmu yang seperti apa sampai dia 30 tahun begitu, Ustaz, gitu. Bentuknya tuh kumaha ngajarnya teh. Apa yang diajarkan? Apa cara berjalan, sopan santun dan lain sebagainya. Kok bisa lama gitu? Materinya apa saja misalkan itu, seperti itu, Ustaz. Jadi bukan bahan materi secara teori ya. Belajar lama itu tadi, tapi penerapan, pembiasaan. Gitu. Karena adab itu kan ya bagaimana dari mulai adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri ya, kepada manusia, kepada orang tua, kepada guru. Itu kan adab-adab ya seperti itu. Nah, itu untuk bisa maksimal dalam pembiasaan pengamalannya ya itu butuh waktu lama. Jadi waktu lama itu bukan menguasai materinya. Menguasai materi ya sebentar juga bisa ya hafal gitu ya. Begini. Tapi kan bagaimana belajar untuk mengamalkannya, pembiasaannya. Itu yang saya kira butuh waktu lama itu. Praktekannya, pembiasaan. Misalnya anak-anak kan belajar cara duduk yang baik. Ya kan, itu kan butuh pembiasaan lama. Ya bagaimana mendengarkan guru ketika menerangkan misalnya. Butuh waktu yang lama pembiasaan. Baik, kalau tidak ada lagi cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teriring doa jazakallah khairan pada Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini, juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang telah hadir mengikuti kajian di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ilmu yang bermanfaat kita diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk kajian pagi hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.